Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Nur Adiani, salah satu dosen pada program studi gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. PDD UKT-PT di bidang pengajaran ini merupakan salah satu instrumen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2020. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Gizi. Mata kuliah Pendidikan Gizi ini memiliki kode GIZ 619211 dan merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah Pendidikan Gizi ini mempelajari tentang pentingnya pendidikan gizi dalam meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat, pentingnya motivasi dalam pemilihan pangan dan perilaku terkait gizi, pentingnya pendidikan dan komunikasi gizi efektif, serta merencanakan strategi pendidikan dan penyuluhan gizi untuk melakukan komunikasi efektif dalam kelompok. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Gizi, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan gizi. 2. Mahasiswa mampu memahami dan memiliki kemampuan sebagai edukator gizi. 3. Mahasiswa mampu memahami teori motivasi dan perubahan perilaku dalam pendidikan gizi. 4. Mahasiswa mampu membuat desain pendidikan gizi. 5. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan metode pendidikan gizi yang tepat. 6. Mahasiswa mengetahui dan mampu melakukan komunikasi gizi efektif dalam kelompok berbagai sasaran. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan gizi diantaranya adalah 1. Pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan gizi. 2. Kemampuan dan skill sebagai edukator gizi. 3. Elemen keberhasilan pendidikan gizi. 4. Teori motivasi dan perubahan perilaku yang digunakan dalam pendidikan gizi. 5. Desain pendidikan gizi. 6. Pendidikan gizi dalam berbagai kelompok. 7. Alat peraga pendidikan gizi. 8. Metode pendidikan gizi. 9. Metode emo-demo dalam pendidikan gizi. 10. Implementasi pendidikan gizi pada berbagai kelompok. Pada pelaksanaannya, metode pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dan project-based learning yang dijabarkan dengan kegiatan pemberian materi berupa ceramah, diskusi, presentasi, dan mendesain strategi pendidikan gizi untuk diimplementasikan kepada beberapa kelompok sasaran di masyarakat. Untuk presensi mahasiswa, saya menggunakan sistem akademik atau Siakat Untirta. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, kreativitas mahasiswa dalam merencanakan kegiatan pendidikan gizi untuk diimplementasikan, dan kepahaman mahasiswa dalam materi yang sudah diajarkan. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah pendidikan gizi ini dibagi menjadi UTS 20%, UAS 20%, tugas 20%, dan praktikum 40%. Setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester, mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir yang dikonversikan ke dalam huruf mutu yang terdiri dari A, A-, B+, B, B-, C, C+, D, dan E. Sebelum nilai dimasukkan ke dalam sistem Siakat Untirta,
Mahasiswa yang memiliki nilai akhir kurang dari 56 wajib melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah pendidikan gizi jika nilainya minimal 56 atau dengan huruf mutu C. Berikut ini saya tayangkan video cuplikan pembelajaran pada salah satu pertemuan di mata kuliah pendidikan gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat ya. Oke, ya jadi pertemuan hari ini kita akan ngebahas terkait pengantar pendidikan gizi di mata kuliah pendidikan gizi. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliahnya atau materinya, Ibu izin untuk mengabsen dulu ya terlebih dahulu. Oke. Di sini pertemuan kita ada terkait pengantar pendidikan gizi. Ibu izin absen untuk Saida Naila. Oke. Ayarika Sauri. Hadir Ibu. Oke. Siti Nayatu. Hadir Ibu. Oke. Haida Eka. Hadir Ibu. Oke, terima kasih untuk yang hadir. Dan untuk teman-teman yang lainnya, nanti akan Ibu kirimkan kode presensinya ke PJMK dan di-share. Harapannya kalian bisa mengisi sebelum pukul 13.20 ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung lanjut lagi ke materi yang awal. Oke, tadi kita sudah presensi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu terkait pengantar pendidikan gizi. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami dengan baik dan benar dan bisa menambah ilmu kita. Berdoa menurut saya dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Oke. Langsung ya kita masuk. Nah, jadi outline pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu terkait pertama, pengertian pendidikan gizi, lalu pentingnya pendidikan gizi, tujuan pendidikan gizi, serta peran ahli gizi dalam pendidikan gizi. Nah, kita mulai dari pendahuluan dulu. Di sini kita tahu bahwa berdasarkan data, diketahui bahwa banyak banget nih masalah kesehatan di Indonesia, di mana itu sumbernya dari pola makan masyarakat. Nah, pola makan masyarakat ini membentuk pola penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan meningkatnya prevalensi gizi. Gak bisa kita pungkiri bahwa semakin kesini, semakin masalah gizi itu semakin meningkat. Alasannya karena pola makan. Nah, di sini ada pesan umum gizi seimbang yang terdiri dari 10 pesan umum gizi seimbang. Di sini kita tahu bahwa kita harus mulai mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan sampai bisa melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Tapi pesan umum gizi seimbang ini tidak akan berguna apabila tidak dibarengi dengan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat juga. Kalau misalnya tidak dibarengi edukasi, nanti pada akhirnya akan meningkatkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah makanan. Nah, makanan sehat itu juga harus menjadi hal yang mudah didapatkan dan dilakukan oleh setiap orang. Pangan itu tersedia di pasaran dan media memberi informasi, sehingga perlu adanya pendidikan gizi. Dari sini pendahuluan tadi Ibu sampaikan dan juga bisa menyatukan bahwa pangan ini yang tersedia di pasaran ditambah dengan media yang memberi informasi itu bisa meningkatkan perlunya pendidikan gizi. Nah, di sini Ibu pengen tahu nih, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pendidikan gizi? Kalau menurut saya pendidikan gizi itu upaya untuk mengubah perilaku untuk mendukung perubahan gizi seimbang pada kliennya. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapatnya. Yang lain apakah setuju dengan pendapat temannya atau ada yang punya pendapat lain? Setuju. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendidikan gizi? Jadi ini ada pengertian pendidikan gizi menurut Kontenton tahun 2007 yang menyatakan bahwa adanya kombinasi antara strategi pendidikan yang didukung oleh lingkungan juga dirancang agar target sasaran itu dapat mengadopsi cara pemilihan makanan dan juga perilaku kesehatan yang memberikan manfaat kesehatan dan kesejahteraan serta disampaikan melalui beberapa strategi yang melibatkan kegiatan di tingkat individu, institusi, masyarakat, dan juga kebijakan. Sedangkan untuk pengertian lainnya menurut Gill tahun 2000, pendidikan gizi itu adalah aktivitas pendidikan yang terencana pada sekelompok. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan status gizi masyarakat, merubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik, yang sudah baik menjadi semakin baik seperti itu, dan juga bisa menurunkan masalah kesehatan di Indonesia. Nah setelah kita tahu nih apa yang dimaksud dengan pendidikan gizi, ada yang kita harus tahu juga untuk apa sih sebenarnya pendidikan gizi, kenapa pendidikan gizi dibutuhkan
dibutuhkan dan sepenting apa sih pendidikan gizi? Di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih kita perlu belajar pendidikan gizi? Kalau tadi kan udah disampaikan ya pengertiannya itu apa. Ada yang mau menyampaikan kenapa dibutuhkan pendidikan gizi dan sepenting apa pendidikan gizi dalam dunia kehidupan sehari-hari. Pendidikan gizi itu penting, mungkin berkaitan sama latar belakang yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau ternyata di Indonesia sendiri itu banyak gitu masalah kesehatan yang berkaitan dengan makanan seperti itu. Nah mungkin masyarakat itu belum memahami atau belum tahu gitu terkait dengan seperti pola makan gizi seimbang dan sebagainya gitu. Jadi mungkin belum terlalu memahami terkait dengan makanan dan gizi gitu. Makanya kita perlu melakukan edukasi gitu supaya sebagai apa yang namanya preventif dan juga mungkin kuratif juga gitu Bu. Supaya menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan pangan dan gizi yang nantinya hal itu bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan dan masalah gizi yang mungkin itu mungkin seperti itu. Ya, oke, terima kasih untuk pendapatnya. Ya, jadi memang pendidikan gizi itu penting. Kenapa kita harus mempelajari pendidikan gizi? Jadi yang pertama itu, pendidikan gizi itu merupakan pendekatan yang memang edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperzi atau edukasi yang komprehensif secara menyeluruh itu dapat memperbaiki pola makan sehat masyarakat. Kayak yang tadi disampaikan, yang kurang baik jadi baik, yang sudah baik jadi semakin baik. Nah, pendidikan gizi juga penting dalam upaya meningkatkan kebiasaan makan dan pilihan makan yang tepat. Kan kita di sini tahu ya bahwa kita kadang hidup di dunia ini kalau makan itu lapar apa aja yang dimakan. Jadi kita tidak bisa memilih dan memilah. Padahal kita punya hak untuk memilih dan memilah makanan kita. Nah, itu adalah pentingnya pendidikan gizi juga supaya kita tahu nih, kita udah tahu ilmunya, kita terapkan juga supaya kita bisa memilah makanan apa yang baik untuk kesehatan kita. Nah, rendahnya kebiasaan makan dan aktivitas fisik juga bisa menjadi alasan utama status gizi yang salah pada orang dewasa. Banyaknya orang walaupun dia misalnya udah olahraga, tapi dibarengi sama makannya tetap yang gak sehat, itu tidak akan mendukung fisiknya dia supaya menjadi lebih sehat lagi begitu. Nah, lingkungan pangan dan sosial juga yang kompleks menyebabkan masyarakat perlu dibantu dalam pemilihan makan yang tepat, sehingga penting adanya pendidikan gizi. Tadi disampaikan oleh temannya ya, bahwa memang kalau kita itu perlu banget pendidikan gizi karena melihat dari status gizi Indonesia, masalah kesehatan gizi di Indonesia itu banyak banget terjadi masalah. Yang biasanya kesehatannya diderita oleh orang dewasa, sekarang bahkan diderita oleh anak-anak, bahkan balita. Jadi kita harus memperbaiki lagi pola makan dari masyarakat, dimulai dari usia dini, seperti itu. Makanya adanya peran pendidikan gizi untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kalian nih sebagai sarjana gizi nantinya itu akan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa sih makanan yang tepat? Bagaimana cara memilih dan juga memilah makanan yang tepat? Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi pilihan dan juga perilaku makan dan peran pendidikan gizi. Di sini kita tahu dalam diagram ini bahwa memang hal-hal yang bisa menentukan pilihan makanan dan perilaku itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, dari dampak sosial, biologis dan pengalaman pada makanan, intervensi pendidikan gizi, faktor lingkungan, dan juga faktor fisik eksternal. Jadi di sini kita ketahui bahwa lingkaran ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Gak mungkin ada orang yang status gizi misalnya baik itu tidak dipengaruhi oleh kebiasaan makanan dia. Kemungkinan kan kalau orang yang status gizinya baik itu kebiasaan makanan juga baik kan. Gak mungkin orang yang status gizinya baik, kebiasaan makanannya gak baik gitu. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi ini ada tujuan juga pendidikan gizi, di mana pendidikan gizi itu punya tujuan antara lain adalah terciptanya sikap positif terhadap gizi, yaitu sikap yang benar-benar mendukung bahwa kita tahu nih ilmu tentang gizi, dan juga kita bisa mengaplikasikannya bahwa kita memilih makanan yang memang menyehatkan. Lalu juga terbentuknya pengetahuan dan kemampuan memilih serta menggunakan sumber-sumber pangan. Lalu juga timbul kebiasaan makan yang baik, ada motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Sehingga pada akhirnya, pelaksanaan pendidikan gizi itu bukan cuma untuk meningkatkan pengetahuan, tapi juga dapat mengendalikan faktor personal ataupun lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku makan. Jadi kalau misalnya kita biasanya turun lapang, cuma untuk mengetahui perbedaan pengetahuan sebelum diberikan edukasi dan setelah edukasi, tapi sebenarnya pendidikan gizi ini lebih menyeluruh, bukan cuma terkait tidak tahu jadi tahu, tapi setelah tahu kita harus bisa mengubah kebiasaannya menjadi memilih makanan yang lebih sehat lagi. Nah, apa sih peran ahli gizi dalam pendidikan gizi? Kalian ini kan nanti akan jadi calon ahli gizi ya. Nah, peran kalian untuk masyarakat dalam bidang pendidikan gizi, pertama itu harus kalian mengetahui dan menguasai hal-hal tertentu, yaitu pertama,
konsep pangan dan gizi, perilaku makan, teori pendidikan dan komunikasi, metode penelitian dan evaluasi program, serta merancang dan menyampaikan pendidikan gizi. Jadi dari mata kuliah ini nanti kita mempelajari bagaimana sih merancang merancang metode yang memang bagus untuk pendidikan gizi. Terus alat bantunya apa, dan juga setiap sasaran itu apa aja sih yang harus diberikan, jadi sesuai dengan sasarannya. Jadi jangan sampai kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan sasarannya, nanti tidak akan tercapai goal kita. Nah, ahli gizi juga dituntut untuk memberikan konsultasi, pendidikan, dan juga advokasi gizi baik pada individu, kelompok sasaran tertentu maupun kelompok populasi khusus berkaitan dengan makanan, kuliner, isu gizi dan kesehatan, ketahanan dan kerawanan pangan serta program gizi. Jadi kalian tuh di sini bukan cuma ngurusin antara bagaimana cara ngitung kalori, protein dan lain sebagainya macamnya, tapi kalian juga harus bisa tahu bagaimana nih kita bisa mengedukasi apa yang udah kita pelajari di bangku kuliah untuk bisa disalurkan ke masyarakat dan bisa mereka pahami, bukan cuma sekedar tahu tapi juga merubah kebiasaan mereka. Nah, seorang edukator gizi juga diharapkan mempunyai kapasitas yang dapat menguasai konsep ilmu gizi dan pangan, teori perilaku makan, teori pendidikan dan komunikasi, mengkaji literatur ilmiah dan populer, serta apa supaya masyarakat tuh bisa merubah kebiasaannya mereka menjadi lebih baik, terutama tentang gizi, apalagi pemilihan makanan. Nah, di sini ada quote dari Nelson Mandela yang menyatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, kita harus pakai edukasi. Jadi kita harus memperkaya diri kita dengan edukasi. Apalagi kita mau memberikan edukasi terkait gizi. Jadi perbanyaklah ilmu kalian tentang gizi supaya kalian tidak salah dalam menyampaikan atau meneruskan informasi kepada masyarakat. Oke, let your food be your medicine. Jadi jangan sampai konsumsi obat, kalau bisa jadi lebih baik preventif untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke, selesai untuk teori kita. Karena ini mata kuliahnya ada praktikum. Setelah tadi tidak ada pertanyaan dari teman-teman, jadi kita langsung lanjutkan ke bagian praktikum ya. Jadi ini untuk praktikum yang pertama ada penugasan dari ibu, yaitu kalian nanti dibuat untuk 5 kelompok kecil dalam satu kelas, lalu lakukanlah diskusi dengan anggota kelompok tentang 10 pesan umum gizi seimbang. Nanti sampaikan hasil diskusi tersebut yang diwakili oleh satu perwakilan kelompok. Apa aja sih yang harus didiskusikan? Karena tadi ibu menyampaikan dibagi 5 kelompok. Kelompok 1 itu menyampaikan poin 1 sampai 2, kelompok 2 itu menyampaikan poin 3 sampai 4, kelompok 3 poin 5 sampai 6, kelompok 4 poin 7 sampai 8, dan kelompok 5 itu poin 9 sampai 10. Apa yang akan didiskusikan nanti? Yaitu kalian perlu mendiskusikan latar belakang atau alasan yang dilakukannya edukasi gizi terkait poin-poin PUBS berdasarkan data dan kenyataan nyata di Indonesia. Misalnya kalian mau bikin suatu kegiatan edukasi gizi, latar belakang itu harus ada dulu berdasarkan prevalensi kesehatan atau data-data berdasarkan yang ada di Indonesia. Kemudian kalian tentukan juga nih kelompok sasaran yang akan diberikan edukasi tentang poin-poin PUBS itu. Karena dari 10 poin itu kan nanti satu kelompok 1 misalnya poin 1 sampai 2 itu kelompok sasaran mau siapa? Apakah ibu hamil, balita, ibu menyusui atau siapa? Gitu. Lalu kalian buat juga tujuan edukasi diberikannya kelompok tujuan edukasi diberikan kepada kelompok sasaran tersebut. Tujuannya apa kalian memberikan edukasi itu? Kenapa sih? Apa artinya? Lalu juga sebagai ahli gizi kegiatan apa yang akan kalian lakukan untuk menyampaikan edukasi tersebut dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada saat beredukasi. Jadi di sini harapannya kita memulai mata kuliah pendidikan gizi itu untuk tahu dulu nih kira-kira kita sebagai calon edukator gizi apa yang mau kita lakukan dan sasaran kelompok mana sih yang mau kita berikan edukasi, tepat nggak nih sasarannya dan tujuan itu bisa tercapai atau enggak, seperti itu ya. Jadi nanti kalian diskusikan dengan teman satu kelompok dan nanti disampaikan hasil diskusinya. Ini untuk yang poin-poin PUBS-nya kayak tadi di materi di slide ya, di teori itu disampaikan ada poin 1 sampai poin 10. Jadi nanti kelompok 1 ngebahas terkait syukuri dan nikmati aneka ragam makanan dan perbanyak makan sayur dan cukup buah. Kira-kira kelompok mana sih sasarannya mau dituju? Lalu tujuannya apa? Dan sekiranya kegiatan apa nih mau dilakukan? Apakah dalam bentuk games, ceramah atau seperti apa? Lalu dalam kita melakukan itu kegiatan pendidikan gizi apa sih, ada hambatannya apa aja kira-kira, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kalian mulai diskusi? Sudah cukup dipahami? Cukup. Oke, nanti untuk penyampaian hasil diskusinya nanti bisa di-explore kepada teman-teman ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat berdiskusi.
berdiskusi untuk mata kuliah pendidikan gizi di pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, sekian video saya tentang PDD UKT-PT bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Sehat selalu untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.